Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bertemu kembali bersama saya Fikari Sonia. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan selamat melanjutkan kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2023. Bersama Bapak Ibu kembali kita bertemu di dalam renungan malam di Resort GKS Sampit, edisi Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan Engkau masih berkenan untuk memberikan nafas hidup di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Bersama Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa memberikan kami hikmat, memimpin kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Kejadian pasal 35 ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Saya mengambil tema untuk renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yaitu Yakub. Yakub merupakan salah seorang yang sangat-sangat diberkati di dalam kehidupannya. Baik di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, pun juga ia selaku umat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui keturunan Yakub juga akan terbentuk bangsa yang besar. Dan melalui keturunan Yakub juga ada merupakan umat pilihan Allah. Walaupun kita tahu bahwa Yakub melakukan kesalahan yang besar, yang mana dia mengambil hak kesulungan dari Esau. Dia mempergunakan keterbatasan Ishak yang pada saat itu sudah tua, yang mana dia tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Kemudian ketika Yakub menyadari bahwa dia adalah salah, dia lari dan pergi jauh dari Esau dan juga ibunya. Dalam pelariannya, Yakub pergi menjauh dan di sana dia mendapatkan suatu mimpi, tepatnya itu di Betel, di mana Allah memperlihatkan diri dan menyatakan bahwa akan menyertai dan memberkati Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mimpi yang dialami oleh Yakub di Betel ini menjadikan suatu kesadaran kepada Yakub bahwa Allah itu besar kuasanya. Dan kemudian waktu itu Yakub bernazar bahwa jika ia selamat kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allah Yakub. Dalam perjalanan Yakub ke Bani Timur sampai Yakub kembali lagi ke tanah Kanaan menjumpai Esau, dia mengalami kesesakan. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Namun, seperti janji yang Tuhan berikan, Tuhan menjanjikan lebih dari apa yang diminta oleh Yakub. Yakub katakan bahwa kalau Allah bisa memberikan roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, maka Allah akan menjadi Allah Yakub. Tetapi yang didapat melebihi dari itu. Yakub mendapatkan harta berlimpah, Yakub mendapatkan hewan ternak, Yakub mendapatkan istri, dan Yakub mendapatkan anak-anak. Kini Allah telah menepati janjinya kepada Yakub. Namun, apakah Yakub sudah menunaikan nazarnya kepada Allah? Ketika kembalinya Yakub kepada Esau, dia tidak menepati janjinya. Malah dia memberi tanah di Sikem. Tetapi Allah tetap menunjukkan kesetiaannya
penyertaannya kepada Yakub. Dia memanggil Yakub untuk datang ke Betel untuk menunaikan janji dari Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nazar yang awalnya Yakub lupakan kini telah ditunaikan. Walaupun terlambat, tetapi Yakub menepati janjinya. Dan Yakub kembali merasakan betapa berkat, penyertaan, perlindungan dari Allah dia rasakan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Banyak hal yang juga sudah kita alami. Nyatanya tahun 2022 sudah kita lalui dengan baik. Perkara kecil, perkara yang besar, kita mampu hadapi. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagahnya Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan yang sudah menolong. Pun juga ketika Bapak Ibu banyak sekali harapan ketika memasuki awal tahun 2022, tapi ternyata berkat Tuhan melebihi dari harapan Bapak Ibu Saudara. Kini pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Apakah kita pernah atau apakah kita selalu bertekun di dalam doa dan syukur ketika kita mendapatkan kelimpahan? Apakah kita selalu mengucap syukur ketika kita mengalami kesesakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah Yakub, lebih baik kita lakukan sekarang daripada tidak sama sekali. Walaupun terlambat, tapi penyertaan Tuhan, kasih Allah di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah pudar sampai masa kesudahan nanti. Jadi Bapak Ibu, menjalani kehidupan terkhususnya tahun 2023 ini, kita yakin dan percaya kalau sudah kita dimampukan melalui tahun 2022 dengan baik, maka yakinlah kita untuk melangkah maju bersama di tahun 2023. Tuhan akan menyertai kita melebihi dari apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Perkara kecil, perkara besar di tahun ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh dikuatkan, karena kami boleh diingatkan bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami sungguh-sungguh mengingatkan, sungguh-sungguh menguatkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dan Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat malam kami. Biarlah besok pagi kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.